Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah pagi ini dengan memuliakan Tuhan melalui kidung jemaat nomor 3 bait 1, kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi ini Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya dengan memberikan hukum kasih sebagai pedoman di dalam hidup kita. Perintah Tuhan tersebut terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jemaat yang terkasih, jika kita memperhatikan diri kita, tentunya kita belum sempurna dalam melakukan hukum tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapannya dengan menyanyikan kidung penyesalan dosa, yaitu melalui kidung jemaat 33 bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Aku datang
Allah tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Maka pada pagi ini Allah memberikan pengampunannya bagi setiap orang yang mau mengakui dosa dan penyesalannya. Berita pengampunan dosa pada saat ini tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua, sebab Tuhan sungguh mengasihi kita yang mau bertobat di hadapan-Nya. Pada pagi ini, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita setiap orang yang telah bertobat dari dosa-dosanya. Dan petunjuk hidup baru tertulis di dalam kitab Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanggupi petunjuk hidup baru pada saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang di hadapan Tuhan Bapa kita melalui doa saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, pada pagi ini Bapa kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami semua. Kami bersyukur sebab Engkau berikan hari yang baru ini dengan kesegaran yang baru, keluarga kami dalam damai sejahtera dan kasih-Mu. Ya Bapa, pada kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah di hadapan-Mu bersama dengan saudara-saudara
kami di GKJ Ngada walaupun secara online. Tuhan, inilah permohonan kami. Marilah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah pada pagi ini. Kami serahkan semua jemaat Tuhan dan semua pelayan-Mu, biar kami semua dapat beribadah dengan baik. Semua peralatan yang kami pakai Tuhan, berkati agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti hanya dalam kuasa-Mu. Bapa, kami mengingat bagi saudara kami yang pada saat ini tidak dapat beribadah karena kelemahan fisik atau sedang sakit. Mari Bapa, Engkau jamah mereka semua. Bapa berkati agar segera pulih kesehatannya, terkhusus kepada Bapak Sarono, Ibu Sri Wardani, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Bapak Bintoro Jatimulyo, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami serahkan semuanya di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah otoritas Tuhan yang terjadi atas mereka semua. Ya Bapa, kami juga mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan, terlebih pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan variasinya. Tuhan berkati mereka dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang lebih lagi ya Tuhan. Untuk saudara kami yaitu Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti, dan Saudari Yosi Sulistyowati. Dan kami juga mohon Tuhan berkenan campur tangan untuk wabah COVID-19 ini agar selesai ya Tuhan, segera selesai ya Tuhan. Tuhan, angkat dan hancurkan semua virus agar kami semua terbebas dari segala virus dan memperoleh kesehatan yang sempurna. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau pimpin mereka, dan Tuhan yang menempatkan mereka semua hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, pada pagi ini kami juga bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang melimpah bagi saudara-saudara kami yang minggu ini merayakan ulang tahun, yaitu Bapak Iwan Subagio dari Tesalonika, Ibu Sri Seswanti dari kelompok Betania, Ibu Dwi Nur Haini dari kelompok Betania, Saudara Zevanya Putra Prakosa dari kelompok Betania, Saudara Rocky Armando dari kelompok Galilea, Ibu Daryati dari kelompok Galilea, Bapak Isnanto Dwi Antoro dari Galatia, Ibu Endang Mulyani dari kelompok Galilea, Ibu Suparti dari kelompok Tesalonika, Saudara Kevin Yonas Ditama dari kelompok Efrata, David Evan Satria dari kelompok Tesalonika. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang berbahagia tersebut ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas mereka semua. Damai sejahtera dan kebahagiaan selalu melimpahi mereka. Bapa, kami juga teringat akan pergumulan gereja untuk melunasi pembelian tanah untuk emeritasi pendeta. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di sini. Engkau berkati sehingga bisa mempersembahkan sesuai dengan kesanggupan masing-masing, sehingga pembelian tanah emeritasi segera dapat diselesaikan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon untuk setiap yayasan-yayasan Kristen dan yayasan kesehatan Kristen yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Tuhan, mohon Engkau yang berkarya dan berkati semua agar semuanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan untuk bangsa dan negara kami yang Indonesia tercinta ini Bapa, Engkau berikan damai sejahtera bagi semua rakyat Indonesia ini. Untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan, mohon Engkau berkati dengan kebijaksanaan-Mu, agar dalam melaksanakan jalannya pemerintahan hanya seturut kehendak-Mu saja.
Bapa, inilah seruan doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan persembahan bagi Dia. Dasar persembahan kita ambilkan dari kitab Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dan untuk jalannya pengumpulan persembahan, kita iringi dengan pujian bagi Tuhan yang terdapat dalam Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Saudara yang terkasih, marilah kita naikkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa bersama-sama kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah persembahan syukur kami ya Tuhan. Seberapapun yang dapat kami persembahkan, mohon Tuhan berkati agar semua dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Namun kerinduan kami, Tuhan ingin mempersembahkan hidup kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk semua persembahan-persembahan yang sudah kami aturkan di hadapan-Mu ya Bapa. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan emeritasi pendeta, dan persembahan-persembahan yang lainnya ya Bapa. Untuk saudara kami yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan kami, mohon Engkau berkati dengan kebijaksanaan sehingga semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan yang baik, selanjutnya kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa berkati setiap jemaat-Mu agar firman yang kami terima bisa menjadikan dasar dalam hidup kami. Kuasai setiap hati, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga semua hanya tertuju kepadamu saja. Untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan bimbing dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja. Berkati perkataannya agar apa yang dikatakan adalah kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan saat ini terambil dari bacaan pertama dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 dan ayat 9 sampai 10. Mazmur tanggapan dari Mazmur pasal 48. Bacaan kedua dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Bacaan Injil kitab Mazmur 6 ayat 1 sampai 13. Namun yang kita baca saat ini terambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Marilah pada saat ini kita rasakan firman Tuhan. Dan pada pagi ini kami beri judul, "Dikuatkan dalam kelemahan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara semua, apakah Bapak, Ibu, saudara memiliki kekurangan atau kelemahan jika dibanding dengan orang lain? Pasti Bapak, Ibu, dan saudara menjawab ya. Dan kalau saya bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara memiliki kelebihan dari orang lain? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara juga menjawab ya. Nah, dalam khotbah saat ini Tuhan mengajarkan bagaimana sikap dan tindakan kita atas kekurangan-kekurangan yang kita miliki.
Sebab jika hal ini salah dalam menyikapi, akan membuat sikap kita inferior atau rendah diri atau kecil hati. Dan ketika berhadapan dengan tekanan situasi di luar batas kekuatan kita atau berhadapan dengan orang lain yang mempunyai kemampuan lebih dari diri kita. Jika kita salah menyikapi, maka akan menjadi titik lemah kita, akibatnya daya kreativitas dan daya juang hidup kita menjadi menurun atau surut. Kita membutuhkan cara pandang yang baru untuk mengelola kelemahan yang kita miliki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat meneladani sikap para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sikap yang pertama yaitu dari Daud. Dalam 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 dan 9 sampai 10, faktor usia bukan kendala untuk menjadi seorang pemimpin. Pada usia yang ke-30, Daud diurapi menjadi raja. Pada zaman itu, umur 30 tahun baru dianggap dewasa. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kira-kira umur 18 tahun. Walaupun ia masih sangat muda, namun ia diakui oleh seluruh suku di Israel. Walaupun masih sangat muda, ia sudah menunjukkan prestasinya dalam peperangan. Hal ini menunjukkan kualitas Daud. Dalam ayat 10 menyatakan bahwa kekuasaan Daud semakin lama semakin besar karena Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Karena penyertaan Tuhan, dan Daud tidak fokus pada kekurangan dirinya. Hal ini membuat Daud mampu untuk menjabat sebagai raja di Israel walaupun ia masih sangat muda. Sikap yang kedua kita dapat meneladani dari sikap Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai 10, jemaat di Korintus pernah mempertanyakan jabatan kerasulan Paulus. Pelayanan Paulus dipandang sebelah mata dan dibandingkan dengan pelayanan rasul-rasul yang lain. Dalam suratnya tadi, Paulus terkesan membela diri dalam pelayanannya. Paulus menyebutkan prestasi-prestasi pelayanannya, namun ia tidak mau terjatuh ke dalam kesombongan. Kesadaran ini ditunjukkan dengan adanya kelemahan dalam tubuh Paulus. Paulus menyebutnya dengan duri dalam daging atau penyakit dalam tubuhku dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kelemahan inilah yang dijadikan sebagai pengingat agar ia tidak jatuh ke dalam kesombongan. Paulus menghayati bahwa di dalam kelemahan, kesukaran, dan penderitaan yang dialami, justru kuasa Kristus menaunginya. Perkataan Paulus ini mendorong kita agar tidak surut semangat dalam melayani Kristus walaupun memiliki kelemahan dan keterbatasan serta menanggung penderitaan. Dan kita dapat menyadari bahwa setiap kelemahan menolong kita untuk tidak meninggikan diri. Pengalaman saya pernah mengalami seperti Daud, yaitu pada saat
saya mau diajukan sebagai anggota majelis. Saya menyadari akan kekurangan saya dan kelemahan saya dan ketidakmampuan saya. Bahkan saya pun juga tidak mempunyai latar belakang dari pendidikan yang tinggi maupun dari teologia, tetapi di dalam hati saya yang sangat dalam terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan saya pun percaya bahwa Tuhan akan memampukan saya, dan yang menjadi keberanian saya adalah saya tidak memandang kekurangan diri saya, tetapi saya mau dipakai Tuhan. Saya harus bisa. Kekurangan bukan hambatan untuk menjadi atau untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sikap yang ketiga mungkin kita dapat belajar dari peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebelum dia mengutus murid-muridnya untuk mewartakan berita pertobatan, ia sendiri mengalami penolakan atau ditolak di tempat asalnya sendiri, yaitu di Nazaret. Penolakan ini bukan karena pengajaran yang disampaikan oleh Yesus keliru atau tidak menarik, namun karena orang Nazaret merasa terusik dengan latar belakang keluarga Yesus. Identitas dan latar belakang menjadi alasan kuat orang Nazaret menolak Yesus. Juga latar belakang para murid yang berasal dari kalangan biasa dan bukan dari golongan rohaniawan yang paham tentang Taurat. Secara tidak langsung Yesus ingin mendobrak cara berpikir yang menyebutkan bahwa identitas dan latar belakang memiliki pengaruh terhadap penerimaan dan kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas pengutusan dan pelayanan. Buktinya, para murid yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat dipakai dan diutus oleh Yesus. Mereka diberi kuasa dan diutus berdua-dua dengan tujuan agar saling melengkapi dan menopang. Mereka dipesan agar tidak membawa bekal apapun kecuali tongkat dan alas kaki. Selama tugas pewartaan tersebut, mereka dipesan untuk tidak membawa. Pesan ini memberi kesan yang kuat bahwa dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun, itu bukanlah penghambat untuk mengabarkan Injil. Nampaknya perintah Yesus ini menjadi kritik bagi kita yang selalu berorientasi pada kemampuan diri atau finansial dalam merespon panggilan Tuhan Yesus. Yang menjadi masalah tidak terletak pada apa yang ada dan kita miliki, melainkan keterbukaan hati dalam menyambut panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Percayalah, jika Tuhan yang memanggil dan mengutus, pasti Tuhan jugalah yang akan melindungi dan memelihara kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita ini sangat berharga di mata Tuhan.
dalam keterbatasan dan kelemahan pastilah memiliki hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Kesadaran inilah kita dapat pada saat ini kita hayati dari anugerah dan kasih Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, di hadapan Tuhan kita ini sangat berharga. Karya Tuhan tidak terbatas, bahkan dalam kelemahan kita sekalipun. Tuhan justru hadir memberi pertolongan dan kekuatan. Hal baik dari kelemahan yang kita miliki adalah alat untuk mengingatkan agar kita tidak jatuh ke dalam kesombongan. Sayangnya ada saja orang yang terjebak dalam keangkuhan akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, sehingga pada saat mengalami kesulitan dan penderitaan sering berusaha menutup-nutupi kerapuhannya. Keangkuhan dapat menumbuhkan kesombongan. Sebaliknya, keterbukaan diri dalam hal kelemahan yang dimiliki dapatlah menolong seseorang untuk mengatasi kesulitan atau penderitaan yang dihadapi. Kelemahan bukanlah hal yang buruk, karena kelemahan itu kita dapat mensyukuri anugerah Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan memberi daya untuk mengelola setiap kelemahan kita serta semangat yang baru dalam menghadapi penderitaan. Dan akhirnya kita akan bersorak-sorak seperti pemazmur yang demikian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan dalam saat teduh saya hantarkan. Saat teduh dimulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima pada pagi ini. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Kami berserah untuk setiap hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon Tuhan berkati setiap hidup kami. Bapa, pada saat ini kami mengakhiri ibadah dan doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami yang demikian. Sebab Kaulah
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Demikian tadi ibadah pada minggu ini tanggal 4 Juli 2021. Demikian, terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.